Selamat siang yang saya hormati para Dewan Juri terhormat, izinkanlah saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkanlah, nama saya Samsul Arifin selaku pembicara dari tim oposisi yang pada siang hari ini kontra terhadap mosi perdebatan, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebelum saya memasuki poin-poin argumentasi saya, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu menyanggah pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh saudaraku dari tim pemerintah Dewan Juri terhormat. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwasanya setiap orang tua berkewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya, karena ini berkaitan dengan kebahagiaan anaknya. Terlepas dari anaknya sukses atau tidak dalam bidang kesenian, ini akan tetap membagian anaknya. Karena apa? Karena mereka ada pada bidangnya mereka sendiri, mereka ada pada ruang lingkup mereka, dan tentu saja mereka akan enjoy karena hal tersebut. Namun apakah tim pemerintah memikirkan bagaimana jika anak-anak ini benar-benar tidak berhasil dalam bidang kesenian? Ketika mereka sudah berkecimpung dan memaksimalkan potensi mereka dalam bidang kesenian, namun mereka tidak berhasil, tentu saja hal tersebut akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah masalah finansial, yang tentu saja ini akan berdampak juga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan bahkan tersier seperti misalkan Dewan Juri terhormat. Dan tentu saja masalah finansial akan sangat mungkin menimbulkan masalah seperti stres, dan tentu saja jika terjadi stres dalam pikiran mereka, ini akan menimbulkan dan berakhir kepada sebuah ketidakbahagiaan, sehingga pernyataan bahwa ini akan menimbulkan kebahagiaan tidak dapat dibenarkan Dewan Juri terhormat. Kemudian terkait dengan narasi bahwasanya setiap anak yang memiliki bakat pada bidang kesenian tidak memiliki masa depan, hal ini memang tidak sepenuhnya benar. Namun perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya bidang kesenian memiliki tingkat kegagalan yang tinggi karena persaingan yang sangat ketat dan tingkat keberhasilan yang rendah. Dewan Juri terhormat, seperti misalkan ada banyak musisi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan kita tidak sama sekali kekurangan musisi. Bahkan ketika kita keluar rumah pun akan sangat mungkin kita ketemu dengan musisi, seperti misalkan pengamen, seperti itu misalkan Dewan Juri terhormat. Namun apakah mereka dapat dikatakan berhasil? Tidak, karena mereka hanya menjadi musisi dalam ruang lingkup yang sangat kecil dan tidak dapat menghasilkan satu penghasilan yang tinggi, seperti itu misalkan Dewan Juri terhormat. Dan hal tersebut tidak dapat dikatakan berhasil karena mereka tidak diakui oleh masyarakat. Dan tentu saja yang namanya musisi, yang namanya seni, itu sangat membutuhkan yang namanya pengakuan dari masyarakat, seperti itu misalkan Dewan Juri terhormat. Kemudian hal ini dapat dikatakan bahwa setiap anak yang memiliki pada bidang kesenian memang masih memiliki masa depan, namun memiliki tingkat kegagalan yang tinggi juga Dewan Juri terhormat. Kemudian masuk kepada pernyataan yang selanjutnya bahwasanya mereka mengatakan bakat mudah berkembang dengan uang yang minim. Hal tersebut memang dapat dikembangkan, namun apakah hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan uang yang minim? Di mana mosi ini adalah berkaitan dengan memaksimalkan, namun dengan uang yang minim bakat tidak akan dapat dimaksimalkan dengan baik. Bakat tidak akan dimaksimalkan secara maksimal karena akan tetap membutuhkan uang, khususnya dalam bidang kesenian. Karena apa? Karena mereka membutuhkan untuk membeli peralatan-peralatan yang cukup banyak yang mereka butuhkan, dan tentu saja hal tersebut membutuhkan uang yang cukup banyak dan tidak sedikit, dan tentu saja Dewan Juri terhormat. Ya, kemudian jika mereka membutuhkan perkuliahan, misalkan kuliah seni rupa maupun kuliah seni musik, hal tersebut tidak dapat dikatakan murah, dan tentu saja hal tersebut harus diakui bahwa membutuhkan modal yang tinggi Dewan Juri terhormat. Walaupun musik selalu diputarkan di mana-mana, maksud saya hal tersebut adalah hasil karya musisi-musisi besar. Apakah musisi kecil karyanya diputarkan? Tentu saja tidak. Apakah musisi-musisi kecil karyanya akan dikenal oleh masyarakat? Tentu saja tidak. Dan tentu saja musisi-musisi kecil tidak dapat dikatakan berhasil sebagai sebuah musisi, dan pelukis-pelukis kecil tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sebagai pelukis Dewan Juri terhormat. Kemudian memasuki kenapa, apa yang harus dibuktikan oleh tim pemerintah? Bahwasanya tim pemerintah harus membuktikan dua hal. Apakah kapabilitas dari pihak-pihak yang terkait dengan mosi perdebatan kali ini mampu untuk jika diwajibkan kewajiban mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada urgensi yang tinggi terhadap kewajiban orang tua untuk memaksimalkan potensi anaknya dalam bidang kesenian Dewan Juri terhormat? Tentu saja tidak ada, dan saya akan membuktikan dalam poin-poin argumentasi saya. Yang pertama adalah tidak semua orang tua berkemampuan sama dari segi finansial, pengetahuan, dan relasi. Tiga hal yang sangat penting, bahwasanya dengan finansial tentu saja kita sepakat bahwa yang namanya berkecimpung dalam bidang seni membutuhkan segi finansial untuk membeli peralatan, kemudian membiayai perkuliahan, dan tentu saja untuk segi promosi dan lain-lain. Karena yang namanya musisi, yang namanya seni itu membutuhkan satu tingkat promosi yang tinggi Dewan Juri yang terhormat, karena mereka membutuhkan kepopuleran, kemudian pengetahuan untuk mengembangkan potensi anaknya. Ini sangat diperlukan. Namun apakah setiap orang tua memiliki pengetahuan yang sama? Setiap orang tua memiliki pengetahuan yang memadai untuk membantu anaknya dalam memaksimalkan potensi anaknya? Dan relasi juga dibutuhkan untuk memaksimalkan job-job anaknya, untuk memaksimalkan karya-karya anaknya. Dan tentu saja semua orang tua tidak dapat dikatakan sama dalam hal ini, dan tentu saja hal tersebut menimbulkan
orang tua tidak dapat memaksimalkan potensi anaknya karena mereka tidak memiliki finansial yang baik, pengetahuan yang baik, dan relasi yang baik dewan juru terhormat. Dan jika ini diwajibkan, malah akan menjadi beban bagi orang tua mereka, malah akan menjadi beban bagi keluarga mereka sendiri. Dewan juru terhormat mereka malah akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Karena apa? Karena tentu saja mereka membutuhkan pengeluaran dan memfokuskan pengeluaran untuk memaksimalkan potensi anaknya lebih dengan kesenian, dan tentu saja hal tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar dan menghabiskan biaya yang sangat besar, sehingga akan menguras pembiayaan mereka. Kemudian yang kedua, anak akan menjadi lebih mandiri jika tidak dibantu oleh orang tuanya. Ya, walaupun orang tua membantunya, namun orang tua tidak harus diwajibkan, karena jika tidak dibantu pun akan ada tercipta satu karakter yang positif, yaitu kemandirian. Dan tentu saja berkaitan dengan kebahagiaan juga. Ketika seorang anak mandiri dalam mengejar impian mereka, ini akan menjadi sebuah jalan yang lebih mudah untuk mencapai kebahagiaan, karena mereka sudah menjalani rintangan-rintangan yang banyak, mereka sudah menjalani tantangan-tantangan yang cukup rumit. Dan tentu saja hal tersebut akan menimbulkan sebuah hati yang kuat juga, sebuah pikiran yang kuat, sehingga mereka tidak mudah goyah. Dan tentu saja hal tersebut akan berujung kepada mereka akan lebih mudah mencapai sebuah kebahagiaan dewan juru terhormat. Kemudian urgensinya tidak ada jika setiap orang tua diwajibkan untuk mewajibkan anaknya dalam bidang kesenian. Apakah Indonesia mau kekurangan seni? Tentu saja tidak, dewan juru terhormat. Kemudian memasuki solusi dan mekanisme saya, yaitu daripada pemerintah mewajibkan orang tua untuk memaksimalkan potensi anaknya, lebih baik pemerintah memberikan dan membuat program untuk pengembangan anak-anak yang memang berbakat dalam bidang kesenian. Misalkan memberikan beasiswa, kemudian membentuk sebuah pelatihan yang harus dipenuhi oleh anak-anak yang memiliki bakat pada bidang kesenian seperti itu, misalkan dewan juru terhormat. Hal ini akan lebih sangat mungkin, dan tentu saja hal ini akan dapat lebih menciptakan suatu ketercapaian tujuan daripada mosi perdebatan kali ini dewan juru terhormat. Sekian dari saya, terima kasih.